Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrawati dengan NIM E02213006 dari kelas Statistika A 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian model survival dengan hazard non-proporsional. Analisis survival adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk analisis data pada durasi daya tahan. Waktu survival adalah jangka waktu yang dicapai suatu objek dari waktu awal sampai terjadinya suatu peristiwa atau event. Peristiwa ini dapat berupa lama waktu studi, pengembangan penyakit respon, yaitu waktu dari setiap individu tidak harus sama dan satu-satunya dapat berupa tahun, bulan, minggu, atau hari. Durasi ini tidak semua dapat diamati secara lengkap. Ini bisa disebabkan oleh berakhirnya masa pengamatan. Apabila durasi yang diamati selama masa pengamatan disebut data lengkap, sedangkan bila tidak dapat diamati secara lengkap maka disebut data tersensor. Salah satu model dalam analisis survival adalah Cox Proportional Hazard. Model ini mengisyaratkan bahwa setiap kovariat bersifat proporsional. Kenyataannya sering ditemukan kasus di mana terdapat kovariat yang tidak proporsional. Dalam arti ada keterkaitan dengan peringkat waktu, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan perluasan model. Analisis survival dalam pengembangan analisis data survival dikenal istilah dengan data sensor atau penyensoran. Penyensoran dilakukan untuk mengatasi ketidaklengkapan suatu data pengamatan. Data dikatakan tersensor apabila data tidak dapat diamati secara lengkap karena individu atau subjek peneliti yang hilang atau mengundurkan diri dan sampai akhir penelitian subjek tersebut belum mengalami kejadian tertentu. Sedangkan data yang dapat diamati secara lengkap sampai penelitian berakhir disebut data yang tidak tersensor. 3 penyebab data dikatakan tersensor antara lain yaitu 1. Loss to follow up, yaitu subjek menghilang selama masa pengamatan. Misal subjek pindah atau menolak untuk diamati. Yang kedua, subjek tidak mengalami kejadian selama penelitian. Dan yang terakhir yaitu subjek terpaksa diberhentikan dari pengamatan karena meninggal sebelum pengamatan berakhir atau alasan lain. Menurut Collett tahun 1994, dalam analisis survival terdapat 3 tipe penyensoran yaitu sensor kanan, sensor kiri, dan sensor interval. Berikut penjelasannya yaitu 1. Sensor kanan atau right sensoring. Sensor yang terjadi dikarenakan objek pengamatan belum mengalami kejadian hingga akhir periode pengamatan. Sedangkan waktu awal objek pengamatan dapat diamati secara penuh. Misalkan suatu individu diamati selama 5 tahun dari awal pengamatan. Kemudian pada tahun ketiga individu tersebut pindah ke negara lain dan tidak dapat diamati atau lost to follow up. Individu ini memiliki waktu survival dalam penelitian setidaknya 2 tahun, sehingga waktu pengamatan individu tersebut dikatakan tersensor kanan. Yang kedua yaitu sensor kiri atau left sensoring. Sensor yang terjadi dikarenakan pada waktu awal dari subjek pengamatan tidak dapat teramati pada awal pengamatan. Sementara kegagalan dapat diamati secara penuh sebelum peneliti berakhir. Sebagai contoh, peneliti mengamati pasien penyakit kanker. Peneliti dapat mencatat kejadian tepatnya seseorang tersebut positif kanker di tes pertamanya. Namun peneliti tidak memiliki catatan tentang waktu tepatnya seseorang tersebut mulai berpenyakit kanker. Karena demikian pasien kanker tersebut tersensor kiri yaitu ketika mengalami kejadian pertama dengan hasil positif kanker. Yang ketiga yaitu sensor interval atau interval sensoring. Sensor interval adalah sensor yang waktu survivalnya berada dalam suatu selang tertentu. Sebagai contohnya, jika catatan medis menunjukkan bahwa pada usia 45 tahun pasien kanker atau kondisinya sehat dan belum berpenyakit kanker, kemudian pasien melakukan
tes pertama saat berumur 50 tahun dan terdiagnosis terkena penyakit kanker. Dengan demikian, usia saat didiagnostik positif kanker adalah antara 45 dan 50 tahun. Fungsi survival yaitu fungsi peluang individu dapat bertahan hidup atau lebih, yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu ST sama dengan P dalam kurun T lebih besar T kecil sama dengan 1 kurang P T lebih kecil sama dengan T kecil 1 kurang FT, di mana FT sama dengan P dalam kurun T lebih kecil sama dengan T kecil. Fungsi survival juga adalah interval fungsi kepekatan peluang atau FT. ST sama dengan P dalam kurun T lebih besar T kecil sama dengan sigma T sampai interval fungsi kepekatan peluang, yaitu peluang didefinisikan sebagai limit dari fungsi kepekatan peluang didefinisikan sebagai limit T dengan rumus di bawah bisa kita lihat, yaitu FT sama dengan lim fungsi hazard, yaitu fungsi yang menyatakan peluang seseorang mengalami resiko atau kejadian seperti kegagalan atau meninggal pada waktu T dengan syarat bahwa seseorang itu telah bertahan hingga waktu T. Fungsinya diberikan Stokes pada tahun 1972. Rumusnya bisa kita lihat di sini. Dari definisi di atas dapat diperoleh hubungan antara fungsi survival dengan fungsi hazard dengan menggunakan definisi peluang bersyarat dapat diperoleh dengan rumus ini. Dan diintegralkan dari 0 sampai T dengan S. 0 sama dengan 1. Model cross proportional hazard menyatakan dalam analisis data survival, metode parametrik digunakan apabila bentuk distribusi survivalnya diketahui. Meskipun demikian, dalam prakteknya bentuk pasti dari distribusinya kadang tidak diketahui, dan kita mungkin tidak menemukan model yang tepat. Oleh karena itu, menggunakan metode parametrik untuk melakukan analisis terhadap data survival sangat terbatas, sehingga dikembangkan model baru untuk menangani hal tersebut. Contoh proportional hazard adalah model yang biasa digunakan untuk pendekatan multivariat untuk analisis data. Model ini menggunakan ciri bahwa individu yang berbeda memiliki fungsi hazard yang proporsional, yakni HT X1 per HT X2. Rasio fungsi dari hazard individu dengan penyertaan kovariat X1 sama dengan X11, X21 sampai XP1, dan X2 sama dengan X12, X22 sampai XP2 adalah konstan. Ini artinya bahwa rasio dan resiko kegagalan dari dua individu adalah sama, tidak bergantung pada seberapa lama mereka bertahan. Bentuk umum dari model cost proportional hazard yaitu HIT sama dengan H0T, beta 1 X1I tambah beta 2 X2I sampai beta P XPI. Bilang X adalah kovariat, tapi ia tidak memiliki asumsi tentang bentuk dari H0T yang disebut dengan baseline fungsi hazard. Karena itu adalah nilai dari fungsi hazard saat X sama dengan 0. Ketika menggunakan kovariat theta sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Beta 0 dimasukkan ke dalam baseline fungsi hazard H0, fungsi hazard untuk beberapa pasangan kovariat yang berbeda, dan dapat dibandingkan dengan menggunakan hazard ratio. Seperti rumus ini, jika responden memiliki beberapa karakteristik, metode Stokes proportional hazard dapat menerangkan pengaruh karakteristik tersebut terhadap perubahan responden. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.